Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo melaksanakan kegiatan bertajuk Fasilitas Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Gedung Opu Dengri Sajuk pada Jumat 26 September 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian program layanan umum Bawaslu Kabupaten Kota pada tahun anggaran 2025. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, mulai dari jajaran Bawaslu Kota Palopo hingga perwakilan media lokal. Yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 2 yang membidangi urusan pemerintahan, aparatur negara, dan juga pemilu. Kehadiran wakil rakyat dari Senayan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara penyelenggara pemilu di daerah dengan pemerintah pusat. Agenda ini pun dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi berbagai dinamika kepemiluan, khususnya menjelang agenda politik mendatang. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Palopo berupaya untuk meningkatkan pemahaman seluruh elemen yang terlibat, baik internal maupun eksternal, mengenai peran strategis lembaga pengawas dalam memastikan pemilu berjalan secara demokratis, jujur, dan juga adil. Dan tentu kami dari Bawaslu sangat mengharapkan ada masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari rekan-rekan sekalian. Karena kami dari Bawaslu menyadari dari proses yang kemarin kita lalui masih ada terdapat kekurangan dari kami. Jadi kami sangat butuh masukan dari sahabat sekalian untuk perbaikan kualitas demokrasi kita ke depan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah komunikasi antara Bawaslu dengan para stakeholder lainnya termasuk insan pers. Media diharapkan dapat terus berperan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendidik publik terkait pengawasan pemilu. Hal itu pun memperlihatkan adanya perhatian serius dari tingkat pusat terhadap upaya penguatan kelembagaan pengawasan pemilu di daerah. Dukungan ini diharapkan nantinya dapat semakin memperkuat legitimasi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan sistem pemilu ke depannya. Kepada sistem kepemiluan secara serentak, benar tak? Ini kalau manggu-manggu Bawaslu berarti sudah ya pahami. Tetapi kita dikagetkan, Pak. Kita dikagetkan dengan putusan MK Mahkamah Konstitusi 135 luar biasa, yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Benar, Pak? Padahal kita lagi semangat-semangatnya ada produk MK 2019 putusan 55 sehingga kita berpesta demokrasi 2024. Tapi putusan MK 135 mengatakan, tunggu dulu, repot. Kamu berpesta demokrasi, 5 kotak suara dihadapi masyarakat. Bingung dia yang mana. Pertimbangannya putusan MK 135 ada rasionya juga. Jadi dipisahkanlah pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD nasional, lokal DPR provinsi, bupati, gubernur, seperti itu. Nah, olehnya itu putusan MK 135 ini secara jujur saya katakan banyak permasalahan yang muncul, pro kontra. Tapi saya tidak mau masuk di pro kontranya. Saya hanya berpegang teguh karena saya praktisi hukum 25 tahun, baru jadi wali kota 10 tahun, baru masuk DPR RI. Saya rasa saya bermodalkan cukup untuk berpendapat bahwa putusan MK tidak ada yang boleh mengganggu-gugat. Tidak boleh, sudah final dan mengikat. Nah, karena putusan MK banyak yang risih, apalagi kenapa diperpanjang lagi itu anggota dewan 2 tahun atau 2 tahun setengah yang sudah mau sekali jadi anggota dewan. Ini tingkat kabupaten kota ya. Tapi tidak bisa dibendung, Pak. Padahal tidak bisa dibendung, Pak Kapolri tidak bisa dibendung, Pak. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah rekayasa konstitusional.
yang melegitimasi anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota itu untuk meneruskan periodenya, ditambah periodenya 2 tahun atau 2 tahun setengah. Inilah yang menyebabkan sebagai salah satu pokok pikiran untuk merevisi undang-undang baik terkait pemilu itu sendiri, pilkada itu sendiri maupun partai politik. Ini nih, saya belum masuk nih terkait eksistensi perilaku anggota penyelenggara itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita juga mencermati putusan MK 104 tahun 2025 ini lagi nih sudah memberikan kewenangan kepada Bawaslu, tapi putusan MK tentu ada tindak lanjut memperbaiki regulasi-regulasi yang ada. Itulah mimpi saya. Saya mau sekali teman-teman di Bawaslu itu jangan dilihat sebelah mata, tapi dengan catatan sebelum kewenangan itu diberikan dalam arti luas, dia punya kewenangan memutuskan tidak benar-tidaknya, benar salahnya secara administrasi, KPU harus ikuti dengan catatan rekrutmennya harus profesional, harus fair play, jangan membisik-bisik, jangan mendidik-didik. Masa PNS, masa P3K dites dengan sistem CAT, chat. Tes juga nantinya tuh supaya belum tinggalkan kursinya sudah dia tahu dia tidak lulus, dia tahu lulus. Setuju tidak? Ini penting sekali. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ini berjalan dengan lancar hingga selesai. Bawaslu Kota Palopo pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan, memastikan proses demokrasi tetap terjaga, dan juga menjaga integritas pemilu di tingkat lokal. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.